Bab 5341 Bab 5345. Ketika Daryl tiba dengan tenang barusan, dia menabrak Liu Peng yang keluar dari ruangan. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, ketika dia melihat Liu Peng yang tampak seperti patung, Daryl menduga bahwa pemimpin bandit itu dikendalikan oleh Liu Ruxue. Menarik. Menyadari hal ini, mata Daryl menunjukkan sedikit kebijaksanaan, dan dia tersenyum. Wanita ini benar-benar tidak mudah. Untuk sementara waktu, Daryl ingin buru-buru masuk dan menanyai Liu Ruxue, tapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Membosankan untuk mencabik-cabiknya seperti ini, mari kita lihat apa yang dia lakukan keesokan harinya. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl berbalik dan pergi dengan tenang, kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tok, tok, tok. Keesokan paginya, Daryl sedang tidur nyenyak, tetapi terbangun oleh ketukan di pintu. Segera setelah itu, seorang bandit berteriak dengan marah di luar pintu. Nak, aku akan mengirimmu keluar dari pondok hari ini. Cepat bangun. Jangan berlama-lama. Kalau bosku berubah pikiran, kamu tidak akan punya waktu untuk menangis. Daryl menggosok matanya dan duduk. Mendengar ini, dia langsung tersenyum dan menjawab. Baiklah, aku akan segera bangun. Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl turun dari tempat tidur dan membuka pintu, hanya untuk melihat bandit itu berdiri di luar pintu dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, memegang kain hitam di tangannya. Tutup dirimu. Melihat Daryl keluar, bandit itu melemparkan kain hitam itu dan berkata tanpa ragu. Jangan terlalu licin. Izinkan saya memberitahu Anda. Sejak awal, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari pondok kami, Anda adalah yang pertama. Daryl mengangguk lagi dan lagi. Dimengerti. Saat dia berbicara, dia menutupi matanya dengan kain hitam. Setelah menutup matanya, bandit itu berhenti berbicara omong kosong, dan membawa Daryl meninggalkan pondok, dan akhirnya mengirimnya ke persimpangan di kaki gunung. Di persimpangan, bandit itu berbalik dan kembali ke pondok. Hoh! Pada saat ini, Daryl berdiri di persimpangan, melihat ke arah pondok, dan diam-diam merenung. Wanita itu tahu bahwa saya telah meninggalkan pondok, dan saya takut dia akan semakin tertekan. Lupakan saja. Karena sudah keluar, tidak masalah. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl berbalik dan melangkah pergi. Pada saat ini, di dalam pondok. Setelah Liu Ruxue bangun, dia melihat bahwa Liu Peng masih berdiri diam di luar pintu, dan wajahnya yang cantik tidak berfluktuasi sama sekali, dan berkata dengan dingin. Masuk. Itu tidak keras, tapi tidak dipertanyakan lagi. Mendengar perintah itu, Liu Peng berjalan dengan cepat, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Apa perintah tuannya? Setelah dikendalikan, Liu Peng benar-benar kehilangan kemampuannya untuk berpikir, seperti hukuman mati berjalan. Liu Ruxue menatapnya dengan tenang, dengan sikap menyendiri. Kamu bisa bunuh diri. Setelah berbicara, dia melemparkan pedang ke depan Liu Peng. Dalam sekejap, ada aura pembunuh di udara. Omong-omong, setelah dia pergi ke kamar dan mengendalikan Liu Peng tadi malam, Liu Ruxue ingin membunuhnya, tetapi dia hanya seorang bandit di sebuah bukit kecil, bahkan sekte kecil Jianghu pun juga bukan. Namun, untuk menghindari diganggu oleh bandit gunung lainnya, Liu Ruxue meminta Liu Peng keluar untuk menjaga pintu, dan dia menanggung pembunuhan itu sepanjang malam. Ini. Meskipun dia dikendalikan, hati Liu Peng tiba-tiba terkejut ketika dia mendengar ini. Matanya yang kosong menatap pedang panjang di tanah, tangannya bergetar samar. Dia tidak memiliki pemikirannya sendiri saat ini, tetapi naluri bertahan hidupnya masih agak menolak. Melihat adegan ini, Liu Ruxue mendengus dingin. Tanpa ragu-ragu saat itu, tangan gioknya tiba-tiba terangkat dan menamparkan kepala Liu Peng dengan keras. Boom! Kejutan keluar, dan Liu Peng tidak punya waktu untuk berteriak. Otaknya meledak, darah menyembur ke tanah, tubuhnya runtuh ke tanah, dan dia meninggal karena sesak napas. Menjijikkan. Liu Ruxue menyeka darah yang berceceran di tubuhnya,
wajahnya yang halus penuh dengan rasa jijik dan jijik. Detik berikutnya, Liu Ruxue akan meninggalkan ruangan untuk memeriksa situasi Daryl saat ini. Dia seharusnya masih tidur. Bos. Namun, sebelum meninggalkan ruangan, dia mendengar panggilan dari luar, dan kemudian, seorang bos kecil berjalan ke pintu dengan senyum di wajahnya dan berteriak. Bos, saatnya bangun. Rencana yang kami buat kemarin adalah merampok pagi ini. Kamu tidak akan melupakannya, kan? Itu adalah Dengki. Ketika dia berteriak, Liu Ruxue mengerutkan kening. Mengapa orang ini datang? Berpikir pada dirinya sendiri, Liu Ruxue berkata dengan ringan di seberang pintu. Bosmu masih beristirahat. Jangan ganggu dia. Bab 5342. Nadanya kaku dan kaku, membuat orang merasa seperti gunung es yang tidak akan mencair selama 10.000 tahun. Mendengar suara Liu Ruxue, Dengki tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Oh, kakak iparku sudah bangun. Tolong hubungi bos. Perampokan hari ini sudah direncanakan sejak lama. Pada saat ini, Dengki tidak tahu bahwa Liu Peng sudah mati. Mendengar ini, Liu Ruxue sangat marah dan berkata dengan dingin. Aku sudah memberitahumu, bosmu masih istirahat. Setelah mengatakan itu, Liu Ruxue memikirkan sesuatu dan bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana orang yang ditangkap bersamaku kemarin? Merasakan nada suara Liu Ruxue, Dengki di luar pintu tercengang. Wanita ini, ketika dia ditangkap kemarin, tampak lemah dan ketakutan, tetapi hanya dalam satu malam, dia telah berubah menjadi seseorang. Cek, cek, cek. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang telah menjadi bos, perubahannya sangat cepat. Dengan emosi di hatinya, Dengki meletakkan posturnya dan tersenyum sopan di seberang pintu. Kakak ipar saya mengajari saya bahwa saya tidak akan mengganggu istirahat bos. Adapun anak yang ditangkap kemarin, dia baru saja turun gunung. Bandit yang membawa Daryl turun gunung tadi adalah bawahan Dengki, dia secara alami tahu itu. Apa? Pada saat ini, tubuh halus Liu Ruxue bergetar, dan wajahnya yang cantik tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia telah menanggung penghinaan dan beban sejak tadi malam, agar tidak dicurigai oleh Daryl. Terlebih lagi, dia sudah memikirkan bagaimana menggunakan identitasnya untuk membawa Daryl keluar dari pondok. Tanpa diduga, bandit gunung ini membiarkan Daryl pergi. Untuk sementara, Liu Ruxue hanya merasa bahwa dia sedang diejek, dan ada penghinaan yang tak terlukiskan. Astaga! Dalam kemarahan, Liu Ruxue membuka pintu dan menatap Dengki dengan dingin. Kamu membiarkannya pergi. Mengapa kamu membiarkannya pergi? Apakah hanya karena beberapa pil yang rusak? Karena kemarahannya, Liu Ruxue hampir kehilangan akal. Melihat Liu Ruxue dengan marah membuka pintu, Dengki terkejut, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan dengan hati-hati menghibur. Kakak ipar, anak itu memberimu kepada bos tadi malam, sangat tidak berperasaan, mengapa kamu masih peduli dengan apa yang dia lakukan? Kamu. Setengah jalan berbicara, melihat Liu Peng terbaring di genangan darah melalui celah pintu, ekspresi Dengki berubah, dan pikirannya berdengung. Wanita ini membunuh bosnya. Segera, Dengki bereaksi dan berteriak. Kamu tidak terlalu pemalu. Kamu berani menembak bos. Kemari, kemari, bos sudah mati. Berteriak, Dengki bergegas dan memukul Liu Ruxue dengan telapak tangan. Aku tidak bisa menahannya. Melihat Dengki bergegas ke arahnya, Liu Ruxue mendengus dingin. Pada saat itu, dia merangsang kekuatan internalnya, dan kekuatan telapak tangan melesat secepat kilat, mengenai jantung Dengki. Bagaimanapun, itu telah diekspos, dan Daryl tidak ada di sana, jadi tidak perlu menyimpannya. Boom! Tembakan Liu Ruxue sangat cepat, dan Dengki tidak punya waktu untuk menghindar. Dia mendengar suara tumpul, Dengki memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah dan mati. Setelah membunuh Dengki, Liu Ruxue hendak pergi. Wow! Namun, saat ini,
Ketika mereka mendengar gerakan itu, banyak bandit datang dengan cepat. Pada saat ini, melihat Deng Qi yang telah meninggal secara tragis di pintu, banyak bandit tidak bisa menahan napas. Bos dan Deng Qi sama-sama mati. Wanita ini benar-benar beracun. Bunuh dia dan balas dendam Bos dan Deng Qi. Di bawah keterkejutan, banyak bandit gunung bereaksi dan berteriak, langsung mengelilingi Liu Ruxue dengan erat. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengirim kamu semua ke barat. Menghadapi situasi ini, mata Liu Ruxue penuh dengan penghinaan, dan setelah mengucapkan beberapa patah kata, tangan gioknya terangkat lagi. Bersenandung. Dalam sekejap, kekuatan internal yang kuat meletus, dan udara di sekitarnya terdistorsi, dan kemudian, sosok Liu Ruxue berubah menjadi kejutan dan bergegas langsung ke kerumunan. Ah! Para bandit yang hadir tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka semua menjerit nyaring dan jatuh ke genangan darah. Di sisi lain, setelah Daril meninggalkan pondok, dia pergi ke mata air pegunungan, mengambil beberapa teguk air, dan kemudian beristirahat. Karena wanita itu, butuh hampir 2 hari untuk menemukan tempat di mana Chaos Teleportation Array dibangun. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sangat sulit untuk menemukan tempat di mana cuacanya penuh dengan energi spiritual dan tersembunyi. Bab 5343. Aku tahu. Saat tertekan, Daril tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Bukankah alam misterius surgawi yang dikendalikan oleh 3 sekte besar adalah tempat yang ideal? Di mana energi spiritual penuh dan sangat tersembunyi, dan pintu masuknya juga dikendalikan oleh orang-orang dari 3 sekte besar, jadi tidak perlu khawatir tentang seseorang yang melanggar. Hanya karena jiwa rahasia, aliansi antara Tianhaimen, konstelasi Beihai, dan Istana Cunyang telah samar-samar muncul. Namun, Daril terlalu malas untuk merawat mereka. Setelah istirahat sejenak, Daril bersiap untuk pergi ke alam surga yang misterius. Berdesir. Namun, begitu dia berdiri, dia mendengar langkah kaki kecil di belakangnya, dan setelah beberapa saat, sosok ramping perlahan berjalan. Wajah yang lembut, sosok yang menawan dan seksi, dan lapisan tipis keringat di dahinya. Siapa lagi kalau bukan Liu Ruxue? Brengsek. Melihat Liu Ruxue, Daril tercengang. Wanita ini meninggalkan pondok tanpa cedera. Meskipun dia tahu bahwa wanita ini tidak mudah, dapat dilihat bahwa dia dapat menemukan tempat ini, Daril masih sangat terkejut. Saat ini, dia belum mengetahuinya. Baru setengah jam yang lalu, Liu Ruxue membantai seluruh tubuh hanya dengan kekuatan satu orang. Kamu. Menyaksikan Liu Ruxue berjalan selangkah demi selangkah, Daril bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kamu bisa keluar? Wajah cantik Liu Ruxue menunjukkan sedikit kebencian. Tuan muda, mengapa Anda tidak senang melihat saya sama sekali? Apakah Anda benar-benar ingin saya tinggal di sana dan menjadi wanita pondok? Ketika dia mengatakan ini, Liu Ruxue tampak lemah dan menyedihkan, tidak seperti seorang master di arena yang baru saja membunuh hampir 100 orang. Hoh! Daril menarik napas dalam-dalam, tersenyum pahit, dan berkata dengan serius. Jangan salah paham. Saya benar-benar tidak ingin meninggalkan Anda sendirian. Apa yang saya katakan tadi malam benar-benar dari lubuk hati saya. Saya bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, bagaimana saya bisa melindungimu? Setelah mengatakan itu, Daril bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu meninggalkan pondok? Daril tahu bahwa dengan kemampuan wanita ini, mudah untuk meninggalkan pondok, tapi dia masih penasaran. Ini. Liu Ruxue menggigit bibirnya dengan ringan, merenung sejenak, menundukkan kepalanya dan berkata. Aku memberitahu bos pondok tadi malam tentang pengalaman hidupku. Dia sangat simpatik dan tidak memaksaku, dan membiarkan aku pergi pagi-pagi sekali. Dalam perjalanan ke sini, Liu Ruxue memikirkan kebohongan itu dan mengatakannya secara alami saat ini. Sesederhana itu. Mendengar jawaban ini, Daril tidak bisa menahan tawa. Wanita ini benar-benar dapat berbaikan,
alasan seperti itu, anak-anak berusia 3 tahun tidak akan mempercayainya. Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, Liu Ruxue menghentakkan kakinya dengan marah. Sungguh, bisakah aku berbohong padamu? Faktanya, bos bandit gunung itu juga seorang nelayan sebelumnya, jadi dia akan bersimpati padaku. Daril tersenyum dan mengangguk, tidak bertanya terlalu banyak. Yah, sepertinya kita semua beruntung. Liu Ruxue mengangguk. Tuan muda, bos bandit itu pergi ke saya tadi malam dan tidak melakukan apapun kepada saya. Anda tidak akan membenci saya, kan? Ketika dia mengatakan ini, matanya penuh antisipasi, tapi hatinya sangat dingin. Dia memikirkannya, dan ketika Daril tidak siap, dia akan langsung melemparkan teknik pesona. Bagaimanapun, dia terluka, dan bahkan sekelompok bandit tidak bisa mengalahkannya, jadi tidak perlu khawatir. Liu Ruxue tidak tahu bahwa Daril berpura-pura dikalahkan kemarin. Hahaha. Melihat dia masih berakting, Daril tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Bagaimana aku bisa membencimu? Karena kamu telah keluar dengan selamat, terus ikuti aku." Setelah mengatakan itu, Daril duduk di rumput. "Oh, leherku sedikit sakit, kamu bisa menekannya untukku." Pada saat ini, Daril sangat lelah di permukaan, tetapi ada kelicikan di matanya. Ya, Daril sengaja memberi Liu Ruxue kesempatan. Setelah 2 hari kontak, Daril terlalu malas untuk menebak identitas wanita ini, dia hanya ingin menyelesaikannya sesegera mungkin, dan kemudian pergi ke alam misterius untuk membangun susunan teleportasi. Baiklah. Liu Ruxue dengan mudah menjawab, wajahnya yang cantik penuh kelembutan, dan hatinya sangat bersemangat. Aku sedang memikirkan bagaimana melakukannya, tapi aku tidak menyangka Daril akan mengambil inisiatif untuk memberinya kesempatan. Anda membawanya pada diri sendiri, jangan salahkan saya. Memikirkannya, Liu Ruxue berjalan perlahan di belakang Daril, sepasang tangan giok bertumpu di bahunya, diam-diam mendesak kekuatan batinnya, dan mulai melemparkan pesona. Bab 5344. Setelah itu, Liu Ruxue berpura-pura menekan leher Daril beberapa kali, dan langsung menembak seperti listrik, untuk menyegel titik akupuntur di kepala Daril. Ini adalah bagian terpenting dari teknik jimat. Jap. Namun, yang tidak dia duga adalah sebelum dia bisa menyegel titik akupuntur di kepala Daril, Daril tiba-tiba berbalik dan memimpin untuk mengetuk titik akupuntur di tubuhnya selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, tubuh halus Liu Ruxue bergetar, tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu. Detik berikutnya, Liu Ruxue menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya penuh kejutan, dan berkata kepada Daril. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Daril tersenyum dan berkata. Bagaimana? Kamu tidak menyangka sama sekali, kan? Kamu tidak perlu berpura-pura. Aku tahu kamu sengaja mendekatiku. Geng 4 laut sebelumnya itu palsu. Selanjutnya, aku juga sengaja kalah dalam pertarungan melawan bos bandit gunung itu kemarin. Apa? Mendengar ini, Liu Ruxue menatap kosong ke arah Daril, pikirannya kosong. Apakah dia tahu semuanya? Ini, bagaimana mungkin? Melihatnya linglung, Daril mengulurkan tangannya untuk mengaitkan dagunya, dan berkata sambil tersenyum. Wanita yang sangat cantik, meskipun kamu mengambil inisiatif untuk mendekatiku, kamu tidak akan bisa menjatuhkanku seperti seorang pria manusia biasa. Saat dia mengatakan itu, Yue Feng mengagumi Liu Ruxue dari dekat, dan tidak bisa tidak mengaguminya. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini benar-benar mengancam jiwa, apakah itu penampilan atau sosoknya, dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Hoh! Terpikat oleh dagu Daril, Liu Ruxue menjadi pemalu dan marah, dan ingin membebaskan diri, tetapi disadap pada titik akupuntur, dan dia benar-benar tidak berdaya. Setelah mengagumi beberapa saat, Daril menghela nafas lega dan menatap Liu Ruxue dengan seksama. Katakan, siapa kamu? Mengapa kamu mendekatiku? Omong-omong, sejak Daril menginjakkan kaki di sungai dan danau, dia telah melihat semua jenis keindahan, dan bahkan peri para dewa,
tetapi yang di depannya adalah yang paling istimewa. Dihadapkan dengan pertanyaan itu, Liu Ruxue menggigit bibirnya dengan erat dan tidak menjawab. Sebagai bibi suci Li Huomen, Liu Ruxue memiliki kepribadian yang sangat tangguh, dan tentu saja dia tidak akan menjawab dengan mudah. Aku akan bertanya lagi. Melihat dia tidak berbicara, Daril menjadi tidak sabar dan bertanya lagi. Mengapa kamu mendekatiku? Apa tujuannya? Liu Ruxue tersenyum, wajahnya yang lembut penuh dengan keras kepala. Apakah menurutmu aku bisa mengatakannya? Hahaha. Daril mengerutkan kening, lalu mengeluarkan belati dari tubuhnya dan meletakkannya langsung di leher Liu Ruxue. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan membunuhmu. Saat berbicara, napas yang kuat keluar dari Daril, dan udara di sekitarnya terdistorsi dengan keras. Namun, merasakan niat membunuh di mata Daril, Liu Ruxue tidak panik sama sekali, tetapi berkata dengan tegas. Oke, bunuh aku. Bagaimanapun, rencanaku gagal, dan aku tidak punya wajah untuk kembali. Kamu bunuh aku sekarang. Setelah aku mati, seseorang akan membalaskan dendamku. Liu Ruxue tidak hanya tangguh, tetapi juga sangat cerdas. Dia bisa melihat bahwa Daril sengaja mencoba menakut-nakutinya, dan dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Melihatnya seperti ini, Daril menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Sial, wanita ini agak sulit untuk dihadapi. Apakah kamu tidak berani melakukannya? Melihat keraguan Daril, Liu Ruxue membuatnya menebak lebih tegas, dan wajah Jumei menunjukkan sedikit provokasi. Jika kamu tidak berani membunuhku, lepaskan aku. Daril menyingkirkan belati, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan denganmu lagi? Setelah mengatakan itu, Daril berbalik dan berjalan ke hutan di sebelahnya. Menggunakan telapak tangannya, dia langsung menghancurkan beberapa pohon, dan kemudian mengerahkan alam semesta 5 elemen. Setelah melakukan ini, Daril kembali, mengambil Liu Ruxue, dan menempatkannya di rumput di tengah formasi. Kamu. Pada saat ini, Liu Ruxue berseru, malu dan marah. Apa yang kamu lakukan? Daril tersenyum dan berkata dengan serius. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Saya baru saja mengerahkan formasi. Formasi ini dapat mengumpulkan udara panas dan lembab dari tanah ke dalam formasi. Nah, disitulah Anda berada sekarang. Udara yang panas dan lembab akan membuat orang merasa gatal dan tak tertahankan. Kamu tidak terlalu kuat, jadi nikmati saja nanti. Setelah mengatakan ini, Daril berjalan perlahan ke tepi mata air, dan tersenyum melihat reaksi Liu Ruxue. Bab 5345. Formasi. Bisakah itu juga menyebabkan panas lembab di tanah? Pada saat ini, Liu Ruxue mengerutkan alisnya, matanya penuh ketidakpercayaan, dia menatap Daril dan berkata dengan jijik. Kamu membodohi dirimu sendiri. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Dalam kognisinya, sebagian besar teknik formasi benua Ziwei ada di Istana Rahasia Surgawi, dan Istana Rahasia Surgawi dihancurkan 1000 tahun yang lalu, dan sekarang hanya ada sedikit orang yang memahami metode formasi di sungai dan danau. Dan Daril, yang ada di depannya, paling tahu beberapa teknik alkimia, dan tidak mungkin untuk memahami formasi yang begitu dalam. Hahaha. Melihat bahwa dia tidak percaya, Daril tidak berbicara omong kosong dan menunggu sambil tersenyum. Namun, insiden menarik dengan IVT bertahun-tahun yang lalu muncul di benaknya. Saat itu, IVT masih putri dari benua dunia baru, menyembunyikan identitasnya untuk pergi ke benua alam semesta. Kemudian, dia berpura-pura menjadi Daril dan menangkap orang-orang dari berbagai sekte. Pada saat kritis, Daril maju untuk menyabotase rencananya. Pada akhirnya, IVT melarikan diri dan memasuki formasi Liu He Qiankun. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Daril tidak akan berani masuk. Namun, Daril tidak hanya memasuki formasi, tetapi juga mengubah kota Liu He Qiankun. Apalagi,
Daryl juga menggunakan formasi pada waktu itu untuk menyebarkan kelembaban dan panas bawah tanah Ki tertarik pada Yvette. Pada saat itu, Yvette tak tertahankan dan akhirnya mengalah. Meskipun insiden ini telah berlalu untuk waktu yang lama, Daryl masih mengingatnya dengan segar, dan mengingat adegan pada waktu itu, dia tidak bisa menahan senyum. Sudah begitu lama sejak saya kembali ke benua bumi, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yvette dan saudara Wen. Hei! Saat Daryl mengingat, Liu Ruxue dalam formasi tidak bisa menahannya dan berteriak lembut. Kamu tidak berani membunuhku, jadi biarkan aku pergi dengan cepat. Ada apa dengan menjebakku di sini? Begitu suara itu jatuh, udara bumi yang panas dan lembab perlahan keluar dari tanah, langsung mengelilinginya. Pada saat itu, tubuh halus Liu Ruxue bergetar, dan dia tiba-tiba merasakan gatal yang aneh. Hahaha. Dalam sekejap, Liu Ruxue tidak bisa menahan tawa yang menyenangkan. Ini sangat gatal, sangat gatal. Sambil tertawa, Liu Ruxue menatap Daryl dan berteriak. Apa yang kamu lakukan padaku? Hahaha. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Pada saat ini, Liu Ruxue membenci Daryl sampai mati, dan bahkan jika rencananya gagal, itu memalukan untuk terjebak dalam beberapa formasi olehnya. Dia tidak ingin tertawa, tetapi setiap inci kulitnya gatal dan tak tertahankan, bagaimana dia bisa menanggungnya. Daryl duduk santai di samping mata air, melihat penampilannya yang lucu, dan berkata sambil tersenyum. Bukankah aku baru saja memberitahumu ini adalah formasi yang dapat menarik udara panas dan lembab dari tanah? Tidakkah kamu sangat tangguh? Bisakah kamu terus menanggungnya? Jika kamu tidak tahan, jawab saja pertanyaanku, mengapa kamu mendekatiku? Mendengar ini, Liu Ruxue sangat marah sehingga dia menggigit bibirnya dengan erat, tanpa niat untuk berkompromi. Oh! Melihat penampilannya, Daryl tersenyum dan bercanda. Sepertinya kamu bertekad untuk melawanku. Baiklah. Bisakah kamu menanggungnya? Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menanggungnya. Setelah itu, Daryl hanya berbaring dan menutup matanya untuk beristirahat. Bajingan ini. Melihat bahwa dia benar-benar berbaring untuk tidur, Liu Ruxue sangat marah, dan pada saat yang sama menahan rasa gatal. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa gatal itu tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih kuat. Hahaha. Akhirnya, Liu Ruxue bertahan selama 10 menit, dan tidak bisa menahannya lagi. Dia tertawa lagi, dan sambil tertawa, dia memohon belas kasihan Daryl. Daryl, aku mengaku kalah. Tolong hentikan formasi. Mendengar permohonan belas kasihan, Daryl berdiri, memasuki formasi, dan membawanya keluar. Dia melihat bahwa pada saat ini, wajah Liu Ruxue merah padam, tubuhnya meneteskan keringat, dan lekukan halus dan ketat menjulang. Itu sangat menarik. Hoh! Daryl mengaguminya selama beberapa detik, lalu tersenyum dan berkata, katakan, siapa kamu? Mengapa kamu mendekatiku? Saya. Pada saat ini, Liu Ruxue menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya yang halus kehilangan kekeras-kepalaan dan kesombongannya, dan berbisik. Nama saya Liu Ruxue. Saya adalah orang suci Li Huomen. Saya mendekati Anda untuk mengendalikan Anda, dan tujuan akhir adalah untuk mendapatkan teknik budidaya Kimen dari Istana Rahasia Surgawi. Orang suci Li Huomen. Mendengar ini, Daryl tertegun sejenak, dia menduga bahwa wanita ini tidak sederhana, tetapi dia tidak mengharapkan identitasnya menjadi luar biasa.